Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malah yang pertama dan yang paling utama, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, terutama kenikmatan iman, Islam, kesehatan dan kesempatan hingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah kita, niat kita digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang banyak. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada uswah kita, junjungan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kelak kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini mungkin sedikit yang perlu saya sampaikan yang berkaitan dengan mungkinnya fadilah atau keutamaan kita yang beramal sesuai dengan tuntunan yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali kalau kita perhatikan, kalau kita mau menimbang, kita mau menelaah, mau mempelajari, ya, maka kita akan mendapatkan keberkahan dari amalan-amalan itu, sesuai dengan amalan yang kita niatkan di dalam hati kita. Maka setiap langkah kita dari rumah kita niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita usahakan untuk kita niatkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena sesuatu yang dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim akan mendapatkan keberkahan. Tapi sesuatu amal yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka akan yaqta'ul amal, akan terputus amalnya. Jadi mari kita niatkan untuk senantiasa dari rumah kita niatkan sesuatu apapun kebaikan yang kita lakukan, niatkanlah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena makna Bismillah ini kelihatannya itu sangat sangat ringan, ya, mudah diucapkan. Tapi tak kalah itu dilakukan atau kita kerjakan, masalah yang pahalanya akan senantiasa banyak sekali. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Begitulah sebaliknya, Allah juga akan membiarkan seseorang itu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu petunjuk pada orang itu, maka seseorang itu pasti akan dicintai. Tentunya orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala itu, maka dia senantiasa akan melakukan suatu kebaikan-kebaikan. Itu beruntung ya kita menjadi sebagai orang beriman selalu senantiasa berdoa, senantiasa kita itu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah mencintai seseorang itu untuk di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ini akan senantiasa memberikan suatu kelebihan, memberikan sesuatu yang lebih kepada makhluk atau manusia itu sendiri. Contohnya apa? Dengan dia senantiasa menyenangi, mencintai amal soleh, mencintai ya sesuatu amal, ya, memperbanyak amal solehnya. Itu ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka di dalam surat At-Taubah Al-Maidah ayat 15 dan 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahi man tabi'a ridwanahu subulas salam wa yakhrujuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idni yahdihim ila syiratin mustaqim. Jadi dalam ayat ini, ya, ada 4 kriteria yang Allah berikan cahaya. Ya, yang pertama apa? Yaitu senantiasa orang itu, ya, membaca atau mengkaji kitab Allah Al-Quran. Maka di ayat pertama disebutkan oleh Allah, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ya. Qad ini ialah sungguh. Kalau ada di umpamanya innalladzi itu juga sungguh di dalam tata bahasa Arab itu seperti itu. Itu namanya nun tahid. Kali ini sungguh ja'akum. Ja'a itu ialah telah datang kepada kamu sekalian itu minallahi dari Allah. Nur wa kitabun mubin. Cahaya dan kitab yang mubin itu nyata, mulia, nyata itu. Apakah kitab itu? Yaitu Al-Quran Karim. Begitu pula kita sebagai orang yang beriman menjadikan Al-Quran itu ialah landasan bagi kehidupan diri kita. Apapun yang dilandaskan sesuai dengan Al-Quran pasti itu akan benar. Ambillah landasan itu yaitu dengan Al-Quran. Maka Al-Quran itu ialah senantiasa menerangi, ya, hati orang yang senantiasa mau membacanya. Apalagi di bulan Ramadan ini, ya, berlipat-lipat pahalanya. Banyak diterangkan pada mufassirin, para ahli tafsir, bahwasanya, ya, pahala atau keutamaan membaca Al-Quran itu, ya, satu hurufnya itu sudah satu pahala. Sedangkan Al-Quran ini ada berapa huruf? Kalau kita hitung berjuta-juta huruf, ya, kalau umpamanya kita perhatikan. Apalagi dikalikan pada bulan Ramadan ini. Biasakan untuk senantiasa mendarus Al-Quran. Karena Al-Quran ini menjadikan suatu cahaya yang akan menyinari hati kita, ya, supaya kita mendapatkan suatu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi petunjuk itu tidak akan datang dengan sendirinya. Namanya hidayah itu tidak akan datang dengan sendirinya tanpa kita itu mencari. Mencari ialah dengan gimana kita cara mencarinya, ialah kita itu menghadiri di majelis ilmu, majelis zikir, ya. Majelis ilmu, majelis zikir itulah yang akan yang memberikan suatu penanam di dalam hati kita. Itu yang pertama, ialah menjadikan Al-Quran menjadi kitab yang nyata, landasan orang yang beriman. Maka kesempatan untuk itu kita senantiasa untuk apa? Untuk punya keinginan untuk belajar Al-Quran. Mumpung kita diberikan waktu, diberikan umur, maka gunakanlah umur dan waktu itu untuk senantiasa mencari petunjuk itu tidak akan datang sendiri. Jadi harus kita itu mencari, kita itu kita itu senantiasa mencari petunjuk itu sendiri. Setelah kita akan mendapatkan cahaya dari kitab itu sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan yahdihi billahi man ittaba'a ridwanah. Yahdi ini adalah ilmu mudhari' dalam tata bahasa Arab. Ya, yahdi bihi, dan Allah itu memberi petunjuk dengannya. Iya, jadi ini ialah mutuh ilaih. Mutuh ilaih itu kembali kepada Al-Quran tadi itu. Iya, kembali Al-Quran. Barang siapa yang tadi mendapatkan cahaya dari Al-Quran, maka Allah akan memberikan petunjuk atau menambahkan petunjuk itu dengan keimanan yang tinggi. Maka orang yang beriman itu senantiasa saja itu menyenangi, menyukai, mencintai amal-amal soleh. Itu
Itulah ciri-ciri orang yang beriman, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapa? Manita ba'aridwana, orang-orang yang mengikuti ittaba'a yattabi'u. Jadi orang-orang yang mengikuti apa? Yaitu mengikuti petunjuk jalan keselamatan, ridwana, jalan keselamatan. Maka itu ada dua yang harus kita perhatikan. Kalau kita ingin selamat jalannya, ya harus di dunia ini memang bukan harus kita tuh sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala ya itu mengabulkan ibadah atau doa yang bersungguh-sungguh. Kalau kita ibadah tidak bersungguh-sungguh, berdoa tidak sungguh-sungguh, maka akan tertolak. Seperti itu, ya. Jadi yang pertama ridwana, jalan keselamatan. Itu jalan itu ada 3. Yang pertama ridwana, jalan keselamatan. Yang kedua ialah subuhu salam. Itu juga jalan, ya. Yang kedua ialah jalan keridoan. Salama yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Untuk apa? Supaya Allah itu mengeluarkan diri kamu sekalian itu dari kegelapan menuju jalan, menuju cahaya. Ya. Tadi itu kembali lagi minadh dhulumati ilan nur. Yang ini kembali lagi minadh dhulumati nur ini ialah kembali pada tadi itu hati kita. Maka kalau hati kita tidak diterangi dengan cahaya keimanan, ya, dengan cahaya Al-Quran, maka hati kita itu akan gelap. Minadh dhulumati, gelap dhulumati ialah gelap ya hatinya. Maka kalau hati yang gelap itu mau untuk beribadah juga sulit, malas, apa lagi ya, risau dan yang lainnya. Jadi gelisah gitu. Beribadah aja nggak ada, punya kemampuan, tidak punya kemauan untuk melaksanakan ibadah itu sendiri. Contohnya, mamanya sholat atau yang lainnya itu malas. Caranya satunya seperti itu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan yang ketiga ya dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang. Dengan apa? Bi'idznillah, dengan izin Allah itu sendiri. Makanya kembali pada yang awal tadi, kalau Allah mencintai, kalau Allah itu menyukai seseorang, maka dia akan senantiasa dia itu akan menjaganya dan akan mencintai seorang itu untuk beramal soleh, beribadah yang banyak. Itu ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah dan menghilangkan kemaksiatan. Kalau ada maksiat, ada kemungkaran di hatinya itu pasti akan berat gitu. Tidak menyetujui. Itu ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah. Dan sebenarnya ialah dengan kita beramal soleh. Yahdi bihim ila siratil mustaqim, ya. Yang keempat, setelah kita mendapatkan cahaya dari Al-Qur'an, setelah kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menunjukkan orang-orang itu ke dalam jalan siratul mustaqim, jalan yang lurus. Maka jalan itu sebenarnya dalam kata bahasa Arab itu banyak ya. Salah satu tadi itu ridwana, itu jalan keselamatan ya. Subul salam, jalan keridhaan ya. Siratul mustaqim itu jalan yang lurus. Thoriq juga jalan. Thoriqoh itu jalan. Tapi kalau thoriq itu bisa berbelok-belok. Ya, tapi kalau siratul mustaqim maka itu jalan yang lurus. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan. Jadi maka dari itu ya, harus kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan-kemudahan ya, keringanan-keringanan untuk kita senantiasa beribadah. Maka apa kewajiban manusia untuk senantiasa ya, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Harus kita tuh bersyukur. Maka syukur itu akan dibagi menjadi 3 hal.
Ya. Yang pertama ialah apa? Asyukrul al-lisan. Syukur di dalam lisannya. Ya, diungkapkan di dalam kitab At-Tahadzikir bin Namimah, artinya menceritakan kenikmatan yang penuh ketawaduan. Kalau kita diberikan nikmat, maka kita berdoa untuk kita ungkapkan nikmat Allah berupa dengan sebagian alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Itu. Jadi di dalam ayat Ad-Duha itu disebutkan ya ayat 3 yang bahasanya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau itu menyatakan ialah dengan bersyukur. Untuk di dalam Ad-Duha, surah Ad-Duha disebutkan seperti itu, wa amma bi ni'mati, dan adapun yang Allah berikan kenikmatan ya Tuhan itu fahaddits. Di situ haddasa. Kalama juga berbicara, haddasa itu juga berbicara. Dan maka ungkapkanlah atau ucapkanlah dengan apa? Dengan rasa syukur. Itu yang pertama. Yang kedua ialah syukur tasyukru al-arkan, ya, syukur terhadap ungkapan dari al-amalu bi ta'atillahi, artinya melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam surat An-Naba ayat 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ya'maluna lahu ma sya'u min maharib wa tamatira hakifalikal jawami wa kudurir rusan i'malu ala lahu syukara wa qalilun min ibadika syakur. Ini di dalam surat As-Saba, ya, bahwasanya ketahuilah wahai Sulaiman wa nu'amilahum maisha, dengan apa-apa yang dia kehendaki, maharib yang mereka berikan untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Di antaranya apa? Membuat gedung-gedung yang tinggi atau patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kalam dan periuk-periuk yang lain. Kenapa? Tetapi dengan di atas tungkul bekerja wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikitlah sekali hamba-hambaku yang mau bersyukur. Kalau ini ayat ini diterapkan dengan apa? Dengan zaman ini banyak ya gedung-gedung, banyak ya apapun, banyak dengan keindahan-keindahan yang dilakukan manusia, yang dibuat manusia. Ya, tujuannya apa? Ya, tadi itu supaya manusia itu bersyukur. Tapi apa kata Allah di ayat terakhir, ya, wa qalilun min ibadis syakur, dan sedikit sekali ya manusia itu pandai bersyukur. Maka syukur itu harus kita perhatikan, ya, betul. Yang terakhir ialah yang ketiga ialah syukur al-jinan. Kalau syukur al-jinan ya diungkapkan di dalam ya pengakuan terhadap nikmat Allah yang terdapat pada hamba-hambanya. Seperti di dalam surat An-Nahl ayat 53, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, tsumma idza maslakumud durru fa ilaihi taj'alun. Ya, segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadalah kamu itu meminta pertolongan. Nah, ini ayat yang menunjukkan apapun ya musibah yang menimpa kita, cobaan yang menimpa kita disuruh oleh Allah untuk meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati,
Mungkin itu yang perlu saya sampaikan ya. Jadi 3 pokok yang harus kita lakukan untuk jadi hamba, yaitu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ialah syukur dengan lisan kita, punya lisan lidah yang digunakan untuk senantiasa menyebut, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak kita menyebut, semakin kita itu berzikir ya, dengan sir, rahasia ya. Walaupun diam tapi hati kita, awal lisan kita senantiasa berzikir kepada Allah, maka Allah akan menjadikan atau memberikan keberkahan kepada kehidupan kita. Ya, itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadikan suatu manfaat pada diri kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kita buka puasa dengan mohon berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على